Cek. Ya, ya. Indonesia Silakan. maju. Mungkin standar Indonesia maju, mungkin terbukanya informasi dan peluang anak muda di dunia bisnis gitu. Itu misalnya ini tadi kan kembali lagi ke topik yang saya bicarakan di awal. Ketika kita bisa menggapai menangkap itu tadi, otomatis kondisi adanya ini kan kondisi adanya corona ya Pak, bukanlah satu pilihan gitu. Tapi solusi yang dilakukan apa sih yang bisa apa ya namanya ya, mungkin yang bisa untuk bertahan gitu, optimisme untuk menjadi maju itu penting sekali gitu. Misal bagaimana kita menjadi anak muda itu juga harus melihatnya adalah dari sisi mungkin kalau saya pribadi sekarang mungkin saat ini 5.0 gitu. 4.0 gitu. Gimana kalau tiba-tiba 1 bulan lagi udah 5.0 gitu. Mungkin apa yang bisa saya lakukan gitu. Kecepatan ya untuk terlepas dari negara ini punya maksudnya Indonesia maju ini kita pun sebagai generasi milenial, generasi muda harus cepat untuk mengambil langkah gitu. Terus apa aja semisal yang harus kita lakukan. Mungkin lebih di situ ya, spesifikasinya mungkin poin beradaptasi itu paling menurut saya paling kita cepat untuk beradaptasi itu poin yang mungkin saat ini yang memang harus kita lakukan gitu. PR banget untuk kami sebagai anak muda untuk bagaimana nih beradaptasi dengan banyaknya rules baik dari pemerintahan dan dari swasta atau kami pribadi itu pun juga harus punya secara mental pribadi masing-masing gitu. Dan ini dampak COVID ini memang luar biasa ya Mas, tapi kita harus tetap mengatur skema strategi kita gitu. Dan yang pasti kita harus cepat sih. Kalau saya bilang harus cepat untuk mengambil langkah gitu. Kalau di generasi saya, maksudnya di milenial nih, teman-teman juga udah mulai kayak mungkin harus bagaimana kita harus jangan sampai kita hanya diam gitu. Itu. Oke, ya artinya berarti peluang untuk anak muda masih terbuka kah Mas di era pandemi seperti ini? Masih adakah peluang-peluang yang bisa ditangkap? Oh, masih banyak Mas. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, kalau kita ngomongin secara ekonomi, ngomongin resesi, bisa dibilang kita bahasa Jawanya gedek aja udah, maksudnya kayak terlepas kita harus tetap memantau apakah penurunan ini benar-benar resesi ini. Tapi terlepas dari kita melihat di negara kita ini kan konsum or die gitu, maksudnya secara pasar ini kan konsum gitu. Mungkin kalau di bidang saya yang kita lakukan adalah untuk bertahan ini seperti apa gitu loh. Jadi mungkin kayak perubahan secara lini selling gitu-gitu. Jadi yang kita lakukan banyak hal tuh di situ gitu. Jadi kayak perubahan sistem produksi dan sebagainya. Tapi bisa. Artinya masih ada seperti yang disampaikan tadi, kecepatan dan juga bagaimana beradaptasi seperti itu ya. Ya, yang satu juga mungkin kalau di saya sendiri juga banyak teman-teman yang switching usaha ya, gitu. Switching usaha itu juga ada kayak saya sendiri pun sekarang sebenarnya dengan dampak COVID ini kita malah jujur nih malah benar-benar belajar banget tentang digital gitu, yang dimana kekuatan digital kita ternyata sekarang lebih bagus dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya gitu, karena kita concern banget di digital saat ini gitu. Itu mungkin kalau mungkin di position, maksudnya posisi di mungkin anak muda gitu ya, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan, dan yang paling menarik adalah saat ini hal yang paling mudah yang paling dikerjakan adalah konten kreator, karena kalau ibaratnya kalau kita ngomong wayang ini kan udah ada dalangnya kan gitu. Nah sebenarnya di saat ini 4.0 ini adalah ya kita harus jadi dalangnya gitu loh. Maksudnya dalam artian konten kreator ini saat ini, jasa konten kreator ini sangat diperlukan gitu. Apalagi mungkin kayak kita ngomongin di fashion yang saya gelutin gitu. Dalam artian gini, ketika sebuah produk akhirnya kita berikan secara sellingnya adalah dengan online gitu, dari offline kita ke online,
Yang akhirnya kita membutuhkan sebuah gimmick atau konten kreatif yang membuat si value dari produk itu mungkin dari retail price yang sebelumnya itu lebih tinggi sekarang daripada dulu karena sebuah konten yang kreatif yang disajikan gitu. Jadi itu sih yang kalau saya bilang Mas, jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin dari berbagai semua lini itu sebenarnya kita bisa lakukan. Dan yang pasti jadi satu catatan tidak lepas dari yang namanya promosi kan. Semua usaha pasti ada promosinya gitu. Meskipun promosi bukan berbentuk secara hard selling, tapi juga bisa berbicara tentang soft selling gitu. Maksudnya ketika kita membuat suatu promosi dengan narasi yang bagus dan menarik, itu akan membuat value dari apa yang kita sajikan itu menjadi lebih bagus, lebih menarik, dan lebih membuat orang rasa ingin memiliki adalah menjadi nomor satu gitu. Bahkan ibaratnya ibarat kata kayak orang yang nggak tahu akhirnya jadi tahu, dan akhirnya konten kreator atau konten atau gimmick kalau anak sekarang itu adalah soft selling gitu, tapi larinya nanti akan menjadi hard selling. Mungkin kalau kembali ke pertanyaan tadi, apa sih memulainya, itu ya sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Spesifikasinya banyak banget, tinggal di mana maksudnya kayak target market, terus mereka passionnya di mana, cara memulai usahanya itu sih. Karena kalau nggak dimulai dari passion juga akan susah. Dan yang pasti pengalaman yang saya alami adalah saya mencoba untuk selalu mencoba dulu gitu. Ibaratnya kalau saya nggak nyoba dulu kan nggak pernah tahu nih ya. Jadi coba dulu, hambatan yang akan terjadi pasti akan lalui. Cuman kita punya PR adalah bagaimana menyiasati dengan kondisi saat ini. Jadi jangan sampai mungkin kalau orang mau memulai usaha harus punya modal, mungkin nggak juga gitu. Mungkin dengan mereka berkolaborasi, mereka bisa membuat desain sebuah produk, entah apapun itu produknya, itu bisa bicara dengan by PO secara hard sales-nya gitu, atau mungkin dengan cara promosi yang mungkin dengan jaringan gitu, maksudnya networking gitu. Tapi secara simpelnya saat ini banyak orang yang berputar arah untuk mungkin kalau saya bilang sekarang Indonesia itu sangat kuat di marketplace-nya kan. Jadi orang pada pivot semua ke marketplace yang ada di Indonesia, satu. Yang kedua, mereka dengan adanya Indonesia maju nih, kayaknya marketplace di Indonesia juga semakin maju gitu. Jadi menurut saya kalau kita mau mulai usaha harus dari sekarang sih, itu aja. Dan yang pasti satu, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.